inna lillahi ahlina fil ardh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga di dunia. Allah punya keluarga. Punya keluarga. Siapa itu, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya baik. Ini kan? Duduk Ustaz, kita ngobrol-ngobrol dulu di alam kali ini ya. Oke. Tambah sehat Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Cak mana kegiatan Pak selama pandemi ini? Untuk kegiatan, alhamdulillah. Walaupun kita sekarang masih dalam keadaan pandemi, Iya. tetap yang namanya aturan kita harus berjalan bagaimanapun situasinya, apapun bagaimana situasinya harus tetap. Kebetulan Ustaz kan punya rumah sakit. Oke. Itu 2 bulan atau 3 bulan terakhir kita buat program dengan cara mengaji secara online. Oke, jadi walaupun belajar dari rumah tetap saling simak hafalan ya. Betul. Alhamdulillah. Daripada anak-anak itu kan libur tak sekolah gitu kan. Jadi kita ngaji masa libur juga kan. Itu benar. Yang ada malah hafalannya kayak hilang. Nah, itu dia jadi kendala Ustaz ya. Baik, teman-teman semuanya, ini Ustaz Arif LC. Beliau ini lulusan dari Universitas Madinah Ustaz ya. Di Madinah berapa tahun Ustaz kemarin? Kurang lebih sekitar 5 tahun, luar biasa. Fakultas Syariah Ustaz ya. Nah, ngomong-ngomong Ustaz, jadi kan dalam kondisi corona ini kan terkadang kita ini atau kalau bahasa orang Palembang tuh galak bule makan tidur gitu ya. Nah, jadi akhirnya kan kita kadang-kadang pengen melakukan sesuatu yang kira-kira bermanfaat. Nah, salah satunya ini banyak kawan-kawan curhat ini pengen coba hafal Quran Ustaz. Tapi yang jadi kendala kata wong kalau waktu ini cepat hafal cepat lupa. Nah, ini cak mana Ustaz? Kalau dari pengalaman Ustaz sendiri untuk hafal Quran ini, kalau seandainya sudah tua tuh memang ada kendala Ustaz atau gimana? Ya. Pertama, kalau orang yang memang sudah istilahnya udah lanjut usia, dewasa, udah lanjut usia, disibukkan dengan sana sini kegiatan kerja ataupun di luar itu, tetap kita harus berupaya ya, yakin. Apalagi itu ada janji dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Apa itu Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Oke, artinya Ustaz? Jadi kebetulan agak logik juga nih. ya, Allah sudah berjanji di situ dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan ya bagi orang yang mau menghafal Al-Quran. Dan the point di sini Ustaz, jadi Allah itu memang sudah janji kalau orang yang mau hafal Quran itu dimudahkan Allah. Dimudahkan. Tak kenal umur dan usia ya. Tidak kenal umur, tidak usia. Jadi kalau sudah Allah berjanji, tak mungkin kan Allah mengingkari. Oke. Apalagi sudah termaktub dalam Al-Quran. Itu di dalam Al-Quran Ustaz ya. Iya. Jadi walaqad yassarnal Quran lidzikr. Jadi Allah sudah berjanji, ya. Allah mudahkan bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran. Wow, luar biasa sekali. Nah, ini nih kadang-kadang di kalangan masyarakat awam ini kan, kadang-kadang mereka pengen hafal itu kan, kita dulu sudah sering sekali mendengar ada ungkapan bahwa kalau seandainya sudah ngapal Al-Quran kemudian lupa, nah itu berdosa katanya. Itu jangan. Jadi akhirnya orang-orang takut-takut mau hafal. Jadi akhirnya ya cukuplah gitu kalau sholat tuh trikul ya, pulang berlipat gitu aja karena kalau pengen hafal yang banyak-banyak takut berdosa tadi. Itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya itu untuk ingin menghafal Quran harus punya motivasi dulu. Apa sih kelebihannya? Apa sih keutamaan ataupun fadilah bagi mereka orang-orang yang
penghafal Nah, Quran, agar supaya tumbuh motivasi, semangat gitu pun. Memang satu sisi Allah memberikan balasan yang luar biasa, posisi keutamaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang para penghafal Al-Quran. Bahkan dalam hadis disebutkan innalillahi ahlina fil ardh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya keluarga di dunia. Allah punya keluarga. Siapa itu? Yaitu mereka lah orang-orang para penghafal Al-Quran. Wah, luar biasa ini. Saya mendengarnya sampai terharu, Ustaz. Berarti para hafiz Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran ini sekaligus dianggap oleh Allah sebagai keluarganya Allah di bumi ini. Bahkan di lafaz akhirnya itu disebutkan khasah, khusus. Dia sudah jadi keluarga Allah Subhanahu wa taala khusus pula. Ada apa lah kembali? Itu kalau kita jadi keluarganya gubernur gitu ya, presiden, senangnya luar biasa kan. Apa-apa di mana-mana pasti dibawa-bawa. Ada pun juga ya. Mana aku itu jadi keluarga, tetangganya Pak ya. Nah, itu luar biasa. Jadi satu sisi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begitu besarnya luar biasa pahala yang Allah berikan, fadilah keutamaan yang Allah berikan kepada mereka para penghafal Al-Quran. Satu sisi juga Allah memberikan peringatan juga, ancaman juga, ya. Kehati-hatian agar supaya mereka para penghafal Al-Quran juga tidak begitu saja melepaskan atau melupakan. Jadi harus tetap ada ikhtiar kita, usaha kita agar supaya hafalan yang sudah kita hafal itu terjaga. Oh, jadi jangan dulu mentang-mentang tadi hafal tidak dimurojaah lagi, lagi gitu. Bahkan Rasulullah SAW menggambarkan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti orang yang sedang membawa unta ya. Kemudian dia ikat unta itu di obat. Kalau ikatannya tidak kuat, lepas cepat ya. Noleh dikit lah hilang. Nah itu. Jadi artinya orang menghafal Al-Quran. Jadi harus diikat dengan kuat, dengan sangat kuat agar supaya hafalannya kuat. Nah itu kan. Kalau kita ngikatnya kencang, kuat, sering dimurojaah, tidak dibaca-baca, ya hilang. Kan al-insan mahalul khata' wa nisyan. Ya, manusia itu tempatnya luput, hilang. Ya, itu. Jadi harus tetap ada ikhtiar, ada usaha untuk tetap menjaga. Nah itu. Karena ada ancaman juga, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Lalu kemudian dia tidak menjaganya. Artinya tidak usaha, ya kan? Begitu saja. Jadi hilang begitu saja, tidak ada usaha upaya untuk menjaga hafalannya. Ini yang kategori orang-orang yang akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali. Ini teman-teman Marokan semuanya. Saya pengen minta testimoni dari Ustaz kan. Katakanlah sekarang ini kan lagi musim corona ya. Di corona ini tidak balik-balik, tidak tahu rumahnya ini. Jadi gini tak, ada nggak sih sebuah keajaiban seperti janji Allah bahwa Allah itu akan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik hamba itu kan yang mengembangkan dan mengajarkan Al-Quran. Jadi uang kan susah dalam sekarang. Perusahaan-perusahaan besar banyak yang tutup gitu kan. Nah, kalau dari Ustaz sendiri dalam kondisi wabah corona ini bagaimana ini? Masih banyakkah pertolongan Allah? Karena kita baca Al-Quran. Iya. Gimana testimoninya? Kalau itu mungkin terkait ke ikhtiar usaha mungkin. Iya benar. Usaha ya. Kalau untuk ikhtiar usaha tentunya kita sebagai manusia tetap harus berusaha. Ya. Yang penting halalan Thayyiban. Gitu kan. Nah, kebetulan kita di rumah Tafid di Palembang itu ada salah satu unit usaha kita. Apa itu Ustaz? Itu kita menjual rumah langsung dari Madinah. Kebetulan atau
selama di Madinah gitu ya. Dari sana juga kurma. Iya, itu ada kurma ajwa, Oke. kurma sukari. Yang terbaru ini yang lagi hot. Apa tuh Yang dari terbaru ini. Oh, yang di depan kita ini ya. Ini Wah. namanya milk atau susu kurma. Oke. Nah, susu kurma dari Ajwa Barakat. Ajwa Ini Barakat. kita Ajwa Barakat namanya, bisa dilihat di Instagram, kepoin Mhm. Ajwa Barakat. Itu kita alhamdulillah kurang lebih setengah bulan atau sebulan terakhir ini kita launching ini. susu kurma atau milk lah bahasa gaulnya, bahasa Inggrisnya kan. Ini punya khasiat manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kita. Oke, berarti bisa nambah imun juga ya? Betul, nambah imun juga. Nambah imun kita biar supaya semangat juga kita ngaji, ngapal Qur'annya, kan seger terus, ngantuk-ngantuk. Minum susu kurma ini. Oke, antum ini pinter banget Ustaz. Jadi karena kan selama ini kan orang-orang itu kan mikir kalau yang nambah imun segala macam itu kan vitaminnya kadang-kadang kalau bakso Palembang tuh aku ya gitu kan tahu. Ternyata ini malah bikin gangguan. Tapi nggak bikin kan? Enggak. Karena kebetulan saya lagi diet gitu kan. Enggak. Oke. Boleh dicoba tak? Boleh, silakan. Kita coba dulu ya. Ini produk dari Rumah Tahfiz Ar-Royan ya? Iya, betul, silakan. Jadi Insyaallah berkah ini, soalnya kurma Madinah. Rumah Madinah ya. Iya. ada hadisnya juga itu ya. Iya. Biasa yang minum kurma Setiap hari itu dapat berkah dari Allah SWT. Dicoba tadi. Silakan. Jangan diberai ya nonton. Alhamdulillah rasanya enak. Jadi kurmanya terasa, tapi karena saya kebetulan sudah manis, nggak terlalu suka ya. Jadi pas dengan ini kan. Ini manisnya Nggak pupuk ya? original dari kurma, jadi nggak ada tambahan gula. Jadi untuk yang diabetes segala macam. Aman ya. Oke teman-teman, nah ini adalah bagian dari bentuk kita dalam menghadapi ataupun bertahan ya, bertahan karena memang para asatris itu Betul, ini salah satunya itu juga. itu ya yang luar biasanya jadi bertahannya itu gitu ya. Jadi insya Allah yang mau di Instagram Ajwa Barakat Instagramnya, bisa dikepoin di situ. Oke, siap. Lanjut Ustaz. Nah, selanjutnya ini saya karena tadi kan balik ke awal tadi nih, yang tua-tua kan udah pada pengen balik kan, istilahnya udah mulai deketin Al-Quran gitu. Nah, kira-kira mengawali untuk ngapal itu bagusnya dari juz 30 dulu atau dari juz awal juz 1 gitu Ustaz yang terbagus? Ini berdasarkan Riset ya. pengalaman Oke. dan juga pengamalan saya. Oke. Karena saya juga menghafal Quran Amin. dari kecil, yang modalnya lepas lulus SD gitu kan, masih SMP, ke pesantren. Itu yang paling enak, yang paling bagus itu kita menghafal dari juz 30 atau juz amal. Oke. Kenapa Ustaz? Kenapa? Kebanyakan kok juz 30 dulu, kok Iya, nggak langsung di juz penutup 25 gitu atau ya. juz mana kita juz 1 gitu. Kenapa juz 30 dulu atau juz amal? Karena menurut pengalaman saya sebagai orang yang memang menghafal Quran juga, di juz 30 itu karakter ayatnya itu beragam. Oke. Tingkat kesulitan, kemudahannya beragam. Jadi tester ya. Jadi tester untuk mukadimah, simulasi sebelum kita masuk ke juz 1 Yang dan berat. selanjutnya. Karena memang kalau sudah juz 1 juz 2 kan itu ayat suratnya panjang-panjang, ayatnya juga ada yang bahkan di juz 3 itu 1,5 muka, setengah Makro, ya. Itu 1 ayat gitu kan. Panjang ya. Jadi kita harus ada persiapan. Juz 30 itu sudah mengakomodir semuanya. Yang Jadi panjang. insya Atau yang Allah pendek atau tingkat kesulitannya beragam. Jadi begitu kita lanjut ke juz lain kita nggak kaget. Kaget. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya karena surat-surat di juz 30 itu banyak dipakai kalau kita menjadi Imam. Makanya dalam hadis disebutkan itu muluk umum yang paling pantas, yang berhak untuk mengimami sholat. Oke. Itu mereka para penghafal Al-Quran. orang yang hafal Al-Quran.
meskipun dia masih muda. Betul. Iya. Iya. Makanya kita mungkin pernah mungkin lihat di video ataupun di ada imam belakang imamnya yang sok pertama besar-besar, ya, imamnya kecil. Oke. Tapi masya Allah bacaannya lantunannya luar biasa, madul syahdu, bacaannya bagus, hafalannya banyak nilai 30. Kita yang belakangnya sok ini masih malu-malu juga, gitu. Jadi luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Banyak sekali ilmunya Ustaz. Saya senang sekali dan tentu saja bukan hanya juz 30 yang harus dimulai kalau apa Biar semangat tuh justru. kurma. Jadi kan fit Iya, ya. betul, biar fresh terus. Oke, menjelang di ujung perjumpaan Kita di tamu korokan kali ini Ustaz, saya pengen Ustaz memberikan sedikit motivasi nih buat para yang baru memulai ngapal Quran gitu. Kira-kira tips yang harus mereka lakukan apa? Misal apakah harus berteman dengan komunitas para penghafal gitu atau gimana Ustaz? Yang pertama yang perlu kita perhatikan, tentunya ada beberapa hal yang bagi mereka yang ingin menghafal Al-Quran harus kita perhatikan. Oke. Sebelum masuk, ya. Yang pertama kita harus luruskan dulunya. Itu nomor satu Yang ya. paling pertama, ya. Dalam segala hal, baik itu amal ibadah kita ataupun yang bersifat duniawi juga, libatkan semuanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Niatkan lillahi ta'ala, ikhlas lillahi ta'ala agar menekan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan niat kita benar, lurus, insyaallah akan mudah. Insyaallah akan Allah permudah. Yang kesulitan, insyaallah akan diberikan kemudahan. Yang sudah mudah, itu Allah berikan terus semangat istiqomah. Jadi semua insyaallah Allah berikan kelancaran. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pantangan banget. Apa itu? Para penghafal Al-Quran. Jauhi maksiat. Tarkil ma'asi. Tarkil ma'asi. Jauhi maksiat. Karena sehebat apapun dia menghafal Al-Quran, ya, sehebat apapun dia, secepat apapun dia menghafal Al-Quran, kurang berkah kalau kita Masih maksiatnya masih jalan. Ya. Mungkin ada yang hafal Quran tapi mungkin akhlaknya ataupun kebiasaannya gitu kan tidak sama dengan Al-Quran. Paling tidak kita harus berusaha untuk baik dan jauhi maksiat. Usahakan jauhi maksiat karena maksiat itu bisa menghilangkan hafalan kita. Susah yang tadinya ngapal jadi susah. Kenapa? Karena maksiat itu. Yang kedua, Yang ketiga? tadi ya yang kedua terafirmasi. Yang ketiga kita bangun lingkungan kita. Albina ya. Albina. Oke. Lingkungan kita yang membantu kita supaya kita tuh ingat Al-Quran. Jadi karena kondisi dan lingkungan kita juga dibangun secara kondusif agar supaya kita bisa menghafal Al-Quran, otomatis kita juga tergerak terus. Tapi kalau kita misalkan lingkungan kita teman kita ngajak ke mall, ngajak kita ke bioskop, nongkrong di jalan, tidak ada manfaat sampai faedahnya, kita akhirnya terbawa kan. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang soleh, yang sevisi, ingin sama-sama menghafal Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah yang menjadi tujuan kita yaitu menghafal Al-Quran akan tercapai dengan sedikit. Itu yang paling utama sebelum masuk mulai menghafal. Nanti Ustaz kasih tahu metode ataupun cara bagaimana supaya menghafal Al-Quran mudah. Cepat gitu ya. Ini hal-hal yang di luar sebelum yang tahu nanti kita tahu lagi ya. insya Allah. Insya kita akan buat itu. Oke, luar biasa Sekali Ustaz Arif, senang sekali ngobrolnya jadi bernas banget pada hari ini, terutama bagi teman-teman yang mulai pengen mendekat merapat dengan Al-Quran ya.
insya Allah. Mohon doanya berkah dari antum, insya Allah ilmunya manfaat ya. Ada sebuah petuah dari Imam Malik radhiyallahu anhu bahwa kata Imam Malik, apapun yang diniatkan karena Allah maka dia akan kekal. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu tapi dia nggak kekal, cek dulu niatnya karena apa gitu ya. Nah makanya dari aku bilang tadi, nama lama niat ya. Terima kasih Ustaz, sampai bisa ngobrol lagi di sini jadi tamu yang beragam. Amin ya rabbal alamin. Salam buat keluarga besar Arroyan ya. Berkah usahanya. Oh ya, saya udah minum ini tadi. Ini berapa jadi satu ini? Ini kita ada 2 varian ya. Ada yang 500 mili atau setengah liter. Ini harganya cuma 23.000. 23.000. Kalau di pasar Tipis banget ya. 5.000. Iya benar. Ini 23.000. Cuma 23.000 udah setengah liter 500 mili. Ada juga yang versi kecilnya 250 mili. Harganya cuma 13.000. Kalau di pasaran bisa dicek. Harganya 15.000. Aku pesen deh. Stop Ya. Pesen ya. Oke. Kepoin aja di Instagram. Instagramnya Nah. Adua Barat ya. Adua Barat. Barat. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di tamu Marokan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.